Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahril Yusuf. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan yang sudah diberikan oleh dosen atau fasilitator atau narasumber di kegiatan orientasi P3K angkatan 23 tahun 2024. Judul laporan ini meningkatkan semangat belajar siswa di SMA Negeri 4 Gorontalo Utara. Ini saya susun sendiri. Saya bernama Sahril Yusuf, bertugas di SMA Negeri 4 Gorontalo Utara. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah visi dan misi Provinsi Gorontalo. Visi, terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Misi, mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Misi ini diorientasikan pada pengelolaan sumber daya alam, terutama pariwisata, pertanian, perikanan, dan kelautan. Menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan. Yang kedua, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah, meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan, dan transportasi. Mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastruktur di perkotaan dan perdesaan. Yang ketiga, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan PDRB, kemudian yang berkapita dan pengeluaran per kapita, pemerataan pendapatan, serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan. Yang berikut, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas tingkat pendidikan, kesehatan, dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumber daya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religius, serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Kemudian terciptanya pemerintah yang baik dan lebih melayani, menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan profesional, serta menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban, dan politik daerah. Adapun visi dan misi SMA Negeri 4 Gorontalo Utara, visi unggul dalam prestasi berakhlakul karimah, terampil dan mandiri. Misi, melaksanakan pelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Mendorong dan membantu setiap peserta didik untuk menghargai potensinya secara optimal, mengembangkan sikap dan perilaku religius di lingkungan dalam dan luar sekolah. Kemudian mengembangkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, bertoleransi, bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, dan kerja keras, kreatif, serta mandiri. Kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang aman, rapi, bersih, dan nyaman. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, komunikatif, tanpa takut salah, dan demokratis. Mengupayakan pemanfaatan waktu belajar, sumber daya fisik, dan manusia agar memberikan hasil yang terbaik bagi perkembangan peserta didik. Menanamkan kepedulian sosial dan lingkungan, cinta damai, dan air, semangat kebangsaan, dan demokratis. Menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait sekolah. Adapun manajemen tugas pokok dan fungsi P3K di SMA Negeri 4 Gorontalo Utara, yakni terdiri dari 5 poin. Poin pertama, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan yang dilakukan dengan kegiatan mengkaji kurikulum dan silabus pembelajaran, pembimbingan dan program kebutuhan khusus pada satuan pendidikan, menyusun program tahunan semester sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau pelaksanaan bimbingan sesuai standar proses. Kemudian melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan yang dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, non-kurikuler, ekstrakurikuler. Kegiatan kedua ini merupakan pelaksanaan dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau pelaksanaan pembimbingan. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, menilai merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi. Hasil pembelajaran atau pembimbingan kegiatan ini digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian membimbing dan melatih peserta didik. Membimbing dan melatih peserta didik dapat dilakukan oleh pendidik melalui kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler. Tugas pokok guru sesuai Permendikbud 15 tahun 2018. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok
sesuai dengan beban kerja guru. Artinya tugas tambahan dari guru disetarakan dengan jam mengajar tetap muka per minggu. Kemudian hari ini saya akan memaparkan rencana kerja. Yang pertama, saya melakukan sebuah identifikasi isu. Yang pertama, kurangnya konsentrasi belajar siswa di kelas, kurangnya motivasi belajar siswa, kurangnya minat belajar siswa di kelas. Isu yang saya angkat meningkatkan semangat belajar siswa di kelas. Sebagian siswa kurang konsentrasi dalam belajar dan sebagian guru belum menemukan cara meningkatkan konsentrasi belajar siswa di kelas. Adapun gagasan kreatif saya yang pertama, untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik, maka kiat-kiat yang saya lakukan diantaranya melalui games. Nah, ini tentunya meningkatkan konsentrasi belajar siswa dalam kelas agar peserta didik tidak jenuh. Kemudian kegiatan penjabaran gagasan kreatif untuk penyesuaian isu. Jadi ada kegiatan yang pertama, menyampaikan isu yang menjadi rencana kerja P3K kepada pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah. Tahapan ada 3, meminta kesediaan waktu kepala sekolah. Yang kedua, mengkonsultasikan isu yang akan diangkat menjadi rencana kerja, sehingga itu menjadi masukan dari kepala sekolah. Kemudian setelah itu menyetujui rencana kerja P3K. Adapun hasil yang berikut, adapun hasil dari tahapan kegiatan ini, yang pertama, tersedianya waktu kepala sekolah, kemudian mendapat persetujuan rencana kerja dari kepala sekolah, kemudian tersusunnya rencana kerja P3K di SMA Negeri 4 Gorontalo Utara. Nah, kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak, yang pertama, harmonis, loyal, berorientasi pelayanan, adaptif, kolaboratif. Kemudian kegiatan penjabaran gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu. Kegiatan pertama itu saya menyusun rencana pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa di kelas. Kemudian tahapan, saya mencari sumber referensi bagaimana cara meningkatkan semangat belajar siswa di kelas. Ada 2, yang pertama saya melakukan diskusi dengan beberapa guru, kemudian menyusun rencana pembelajaran atau kurikulum merdeka. Kemudian tahapan atau hasil dari tahapan tersebut yang ada terdiri dari 3. Yang pertama, diperoleh referensi metode belajar siswa di kelas. Yang kedua, diperoleh masukan dan saran dari guru mata pelajaran. Kemudian saya dapat menyusun perangkat ajar untuk dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Penerapan nilai-nilai berakhlak ada 3. Saya mengambil adaptif, kolaboratif, dan adaptif. Kegiatan penjabaran gagasan kreatif untuk penyelesaian isu. Saya juga di sini mengambil kegiatan yang ketiga. Saya melaksanakan yang namanya asesmen kepada peserta didik. Ini tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik. Kemudian tahapannya itu yang pertama memberikan teks asesmen, kemudian yang kedua membagikan hasil asesmen kepada guru-guru, atau ini tujuannya untuk saling memberi masukan umpan balik. Adapun hasil dari kegiatan ketiga ini, yang pertama alhamdulillah tersedianya data asesmen. Kemudian saya dapat menggambarkan kemampuan masing-masing siswa. Dan yang paling terakhir, terciptanya suasana pembelajaran yang baik. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, nilai dasar yang diharapkan dari kegiatan ini adalah akuntabel dan adaptif. Kemudian yang berikut rencana kerja jangka menengah. Kegiatan pertama di tahun ke-1 2025 ya. Yang pertama, menerapkan disiplin positif di dalam kelas. Kemudian tahapan kegiatannya adalah konsentrasi serta minat belajar siswa. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak itu saya hanya mengambil orientasi pelayanan dan adaptif. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi. Kegiatan tersebut alhamdulillah selaras dengan misi SMA Negeri 4 Gorontalo Utara, yang tujuannya adalah peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki. Kemudian rencana kerja jangka menengah. Kegiatan kedua atau tahun 2026. Tahun kedua 2026 ya. Kegiatan ini mengembangkan siswa mengikuti kegiatan pembelajaran. Tahapan kegiatan artinya semakin banyak siswa berprestasi di bidang akademik maupun akademik. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak, yang pertama adalah saya lebih menekan kepada kompeten dan harmonis.
Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, kegiatan ini juga selaras dengan misi SMA Negeri 4 Gorontalo Utara yang tentunya untuk mewujudkan manusia atau peserta didik yang memberikan hasil yang terbaik bagi perkembangan peserta didik. Rencana ketiga di tahun ketiga 2027 membangun kerjasama antar warga sekolah. Kemudian tahapan kegiatan tercipta KBM yang aktif dan menyenangkan. Penyerapan yang nilai dan akhlak. Nilai dasar diharapkan adalah kolaboratif dan harmonis. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Alhamdulillah kegiatan juga ini masih selaras. Artinya melibatkan seluruh warga sekolah, kepentingan kelompok yang terkait dengan lingkungan sekolah. Dan paling terakhir adalah kesimpulan. NPK memiliki peran tanggung jawab penting dalam pemerintah memberi pelayanan yang baik. Dengan memahami dan kewajiban neraca menyeluruh, 3K dapat menjalankan tugas secara efektif, bangun profesionalisme yang tinggi dan memberikan kondisi sosial sehingga lingkungan yang harmonis dan titik lingkungan dan mudah Provinsi Gorontalo terutama di SMA 4 Gorontalo. Saran dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintah Provinsi Gorontalo. Kemudian mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari maupun lingkungan kerja. Kegiatan orientasi P3K sebaiknya dilanjutkan berikut karena kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas masing-masing P3K. Kegiatan orientasi ini sebaiknya bisa dilaksanakan secara tatap muka pada tahap selanjutnya. Jadi saya pikir itu kira-kira pemaparan laporan hasil dari saya. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam presentasi saya hari ini kurang bagus, kurang baik. Saya hanya sebagai manusia biasa. Tentu tidak terlepas dari yang namanya kehilapan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.